Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi pajak penghasilan tentang penyusutan, amortisasi, dan revaluasi. Nah, jadi aset tetap ya, baik aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki oleh wajib pajak itu dapat disusutkan setiap tahunnya. Nah, pembebanan penyusutan atas aset tetap ya dan pembebanan amortisasi untuk aset tidak tetap yang dilakukan oleh wajib pajak tentunya memiliki beberapa ketentuan terkait ya, ketentuan perpajakan. Nah, ini nanti akan kita bahas ya terkait dengan bagaimana eh, ketentuan ya untuk melakukan pembebanan penyusutan, amortisasi, dan aspek perpajakan atas kegiatan revaluasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, jadi dasar hukumnya ya di sini bisa dilihat ya. Jadi ada PMK nomor 96 tahun 2009, ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan ya. Di situ diatur terkait dengan tarif penyusutan. Nah, adapun konsep umum yang akan kita bahas pada materi kita kali ini, itu yang pertama adalah penyusutan ya, terkait dengan penurunan nilai aset berwujud, aset tetap berwujud. Sedangkan amortisasi di sini adalah penurunan nilai aset tetap tidak berwujud. Dan yang terakhir nanti terkait dengan revaluasi ya, atau keuntungan karena adanya penilaian kembali aset tetap. Nah, kita bahas dulu terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Ya, di sini ada di pasal 11 Undang-Undang PPH, ya, dinyatakan bahwasannya eh, untuk melakukan penyusutan aset tetap ya, berwujud dan tidak berwujud ya. Di sini metode yang bisa digunakan itu terdapat dua metode ya. Yang pertama ada metode garis lurus ya atau straight line dan yang kedua adalah metode saldo menurun berganda atau double declining. Ya, jadi menurut aturan perpajakan di sini terkait dengan penyusutan dan amortisasi ya itu hanya mengenal dua metode saja. Nah, oleh sebab itu makanya kalau misalkan penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan ya yang dicantumkan dalam laporan keuangan komersial itu kan dia mengikuti standar akuntansi keuangan ya. Nah, nanti bisa jadi itu tidak sesuai dengan aturan perpajakan sehingga nanti perlu dilakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal karena menurut aturan perpajakan metode yang boleh digunakan hanya ada dua saja. Lalu kapan saat dimulainya penyusutan atau ketentuan terkait dengan penyusutan? Jadi ketentuan umum yang pertama adalah saat dilakukan pengeluaran terkait perolehan aset. Jadi saat aset itu diperoleh ya atau biayanya dikeluarkan, maka mulai saat itu aset tetap dan aset tetap tidak berwujud tadi itu mulai disusutkan. Tapi ada juga ketentuan lain, yaitu bagi aset tetap berwujud yang dalam proses pembangunan. Nah, misalkan ini aset tetapnya ini berupa mesin. Nah, mesinnya ini nggak bisa langsung jadi, misalkan. Perlu dirakit terlebih dahulu, terus perlu diuji coba terlebih dahulu. Maka penyusutan dilakukan adalah pada saat bulan selesainya pengerjaan. Jadi saat aset tetap tersebut sudah mulai bisa dimanfaatkan, sudah bisa dipakai untuk berproduksi, nah itu baru mulai disusutkan. Atau yang terakhir, bagi aset tetap berwujud yang telah dimintakan persetujuan Dirjen Pajak ya, saat aset mulai digunakan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan. Nah, bisa jadi nih misalkan perusahaannya beli aset tapi memang perusahaan ternyata belum berproduksi ya belum ada kegiatan produksi. Nah, sebenarnya wajib pajak bisa mengajukan ke Direktorat Jenderal Pajak ya terkait dengan penyusutan asetnya tadi akan mulai disusutkan saat perusahaan mulai berproduksi tadi gitu. Jadi nanti saatnya itu tidak sama seperti saat dilakukan pengeluaran terkait dengan perolehan aset. Nah, ini adalah ketentuan ya terkait dengan tarif penyusutan dan metode yang boleh dipergunakan ya untuk melakukan penyusutan aset tetap berwujud maupun tidak berwujud. Nah, di sini untuk pengelompokan aset ya, menurut aturan perpajakan ini sudah sangat rigid sekali ya. Jadi memang sudah dikelompokkan berdasarkan golongan-golongannya, berdasarkan kelompoknya. Jadi di sini untuk kelompok aset dikelompokkan yang pertama aset tetap bangunan dan non bangunan ya.
Nah, kalau untuk yang selain bangunan, ya selain bangunan ini berarti ya bisa kendaraan, bisa mesin, bisa apa, motor mungkin, bisa mobil, terus misalkan amortisasi itu bisa kontrak berjangka ya, hak pengelolaan. Nah, itu masuk ke selain bangunan. Di sini dikelompokkan menjadi 4. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2 dan 3 dan 4 yang terakhir. Nah, masing-masing kelompok ini itu memiliki representasi masa manfaat dan tarif yang berbeda tentunya. Nah, untuk kelompok 1 di sini masa manfaatnya adalah 4 tahun gitu. Jadi, untuk kelompok aset tetap selain bangunan, untuk kelompok 1 itu memiliki masa manfaat 4 tahun. Sehingga kalau menggunakan metode garis lurus ya, metode garis lurus itu kan berarti dia tarifnya itu tetap ya setiap tahun, maka tarif yang ditentukan adalah sebesar 25%. Dari mana? Ya dari 100% dibagi 4. Atau cara mudahnya adalah nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat. Kan seperti itu ya cara menghitungnya. Itu untuk metode garis lurus. Sedangkan untuk saldo menurun berganda ya, atau double declining itu adalah 2 kali lipat dari tarif garis lurus. Nah, berarti kalau kelompok aset 1 masa manfaat 4 tahun, ya berarti kalau garis lurus 25%, berarti kalau saldo menurun ya 2 kali lipatnya, berarti 50%, seperti itu. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 berarti 8 tahun ya di sini. Untuk tarif penyusutan metode garis lurus, berarti berapa? 100% dibagi dengan 8 tahun, ya ketemunya 12,5%. Atau nilai perolehan aset dibagi 8, dibagi masa manfaat. Nah, untuk tarif penyusutan saldo menurunnya berarti ya 2 kali lipatnya, yaitu sebesar 25%. Nah, yang selanjutnya untuk yang kelompok 3 dan kelompok 4 ya, seterusnya ini juga sama ya. Jadi intinya untuk lebih mudah menghafalkan, dihafalkan saja masa manfaatnya. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Nah, untuk metode untuk tarif penyusutan metode garis lurus itu ya tinggal dibagi aja 100% dibagi dengan masa manfaat. Sedangkan untuk yang berganda ya saldo menurun berganda ya tinggal dikalikan 2 tarif garis lurusnya atau 2 kali lipat dari tarif garis lurus. Itu untuk yang aset berwujud selain bangunan dan aset tak berwujud. Terus untuk kelompok bangunan, nah kelompok bangunan ini dikelompokkan menjadi 2, ada permanen dan non permanen. Nah, kalau non permanen di sini masa manfaatnya ditentukan adalah 10 tahun, sedangkan yang permanen itu 20 tahun. Nah, tarif ataupun metode yang boleh digunakan di sini hanya yang metode garis lurus ya kalau untuk bangunan, sehingga relatif lebih mudah ya, tinggal dibagi aja 100% dibagi dengan masa manfaat atau nilai perolehan aset ya, aset bangunan tadi dibagi dengan masa manfaat. Itu sudah ketemu ya tarif penyusutan dan amortisasi tadi. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk contohnya ya, eh, sebuah mesin golongan 1 ya, golongan 1 berarti masa manfaat 4 tahun ya, yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar 100 juta. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penjualan misalnya ditetapkan 50%, maka perhitungan penjualannya adalah sebagai berikut ya. Ini dia menggunakan saldo menurun ya, dia. Jadi eh, kalau yang garis lurus itu kan relatif lebih mudah ya nilai perolehan langsung dibagi dengan masa manfaat. Nah, kalau dia menggunakan yang saldo menurun ya, di sini perhitungannya itu setiap tahun penjualannya akan berbeda-beda. Nah, tadi kita sudah belajar ya kalau garis lurus itu kan tarifnya 25% untuk golongan 1. Nah, berarti kalau untuk saldo menurun ya 2 kali lipatnya 50%. Nah, ini misalkan saya contohkan harga perolehannya itu 100 juta. Berarti 100 juta yang pertama ya tahun pertama dikalikan 50% ya. Ketemu berapa? Ketemu 50 juta. Loh, tapi kok di sini penyusutannya 25 juta. Iya, kita lihat nih, dia asetnya itu ditempatkannya pada bulan Juli ya. Berarti di sini dalam 1 tahun itu tidak penuh 12 bulan ya, tapi hanya terdapat 6 bulan saja. Sehingga tarif penyusutan yang boleh dibebankan ya hanya sebesar setengahnya saja gitu. Nah, sehingga di sini nggak ditulis 50 juta, tapi ditulisnya adalah 25 juta. Nah, setelah ketemu penyusutan untuk tahun 2009 ini 25 juta, maka dikurangkanlah
ke nilai dari aset tetap tersebut ya. Di sini ketemu nilai sisa bukunya ya, berarti 75 juta. Nah, sudah selesai. Nah, barulah di tahun 2010 ya, tahun 2010 ini kan dia penuh ya, bulan 1 sampai Desember. Nah, berarti kita langsung kalikan tarifnya. Kalau menurun tadi berapa? 50%. 50% dikalikan 75 juta, ketemu 37.500.000. Nah, setelah itu kita kurangkan lagi nilai sisa bukunya, ketemu 37.500.000 rupiah. Sudah. Untuk tahun 2011 sama, dia kan utuh ya selama 1 tahun penuh ya. Berarti langsung 37.500 ya. Ini dikalikan 50% ketemu 18.750.000. Nah, sudah ketemu 18.750.000, berarti 37-nya tadi dikurangi lagi dengan 18.750.000, ketemu 18.750.000 lagi ya, karena memang 50% gitu. Nah, di tahun 2012 sama, dia penyusutannya penuh ya dari bulan Januari sampai Desember, berarti ya langsung kita kalikan ya 50% dari nilai sisa bukunya, 18.750.000 bagi 2 ya, atau kalikan 50% ketemu 9.375.000. Nah, otomatis nilai sisa bukunya ya berarti sama ya, karena ini kebetulan 50%. Jadi tinggal dibagi 2 aja. Nah, baru di tahun 2013 ya, karena ini masa manfaatnya kan 4 tahun ya, ingat 4 tahun. Jadi 2009 itu setengah tahun, 2010 full 1 tahun, 2011 full 1 tahun, 2012 full 1 tahun, dan 2013 barulah dia setengah ya sebenarnya. Tapi di sini karena masa manfaat 4 tahun ya, berarti di tahun ke-4 ya, atau di tahun 2013 ini disusutkan sekaligus. Nah, ini jadi untuk perhitungan yang saldo menurun seperti ini. Memang perhitungannya itu relatif lebih rumit ya dibandingkan dengan yang garis lurus. Kalau garis lurus memang lebih mudah karena itu tadi tarif langsung dikalikan dengan nilai perolehan aset atau nilai sisa buku. Jadi tidak dikalikan nilai sisa buku, mohon maaf ya. Jadi langsung dikalikan dengan nilai perolehan. Maka nilai penyusutan kalau saldo garis lurus itu akan sama setiap tahun. Kalau saldo menurun itu berbeda, akan semakin menurun setiap tahunnya. Makanya namanya saldo menurun tadi. Nah, ini untuk amortisasi ya. Jadi contohnya tadi kalau tadi penyusutan, sekarang amortisasi berarti untuk aset yang tidak berwujud. Jadi PTA pada tanggal 4 Januari 2010 ya mengeluarkan uang sebanyak 100 juta untuk memperoleh hak lisensi golongan 1 dari XYZ ya. Selama tahun memproduksi sepeda. Ya, jadi ini terkait dengan hak merek ya, hak lisensi. Jadi perhitungan amortisasi atas hak lisensi tersebut adalah sebagai berikut ya. Ini pakai metode, kalau menggunakan metode garis lurus ya, perbandingannya lihat dengan yang saldo menurun. Jadi kalau metode garis lurus dia akan tetap setiap tahunnya. Ya, tapi kalau yang saldo menurun ya, dia akan mengalami penurunan. Ya, jadi nggak tetap nilai nilai penyusutannya. Jadi relatif tinggi di awal dan akan turun ya, semakin turun dari tahun-tahun berikutnya. Ini contohnya misalkan kalau saldo menurun awalnya 50 juta ya, di tahun kedua jadi 25, di tahun ketiga jadi 12.500.000, dan tahun keempat baru langsung disusutkan ya, karena memang masa manfaatnya hanya 4 tahun saja. Nah, terkait dengan amortisasi juga ada beberapa ketentuan khusus ya. Tadi kalau penyusutan untuk yang aset tetap berwujud itu kan dia hanya boleh 2 ya. Tapi untuk amortisasi ini ada beberapa ketentuan. Jadi yang pertama adalah pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal dapat dibebankan sekaligus atau diamortisasi. Pengeluaran sebelum operasi komersial bermasa manfaat lebih 1 tahun dapat dikapitalisasi dan diamortisasi ya. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan untuk memperoleh eh, aset tetap tidak berwujud tadi itu bisa dikapitalisasi dan diamortisasikan gitu ya. Terus yang ketiga ada pengeluaran untuk pengelolaan hak atau pengeluaran lain di bidang penambangan minyak dan gas bumi diamortisasi dengan metode satuan produksi. Nah, ada tambahan lagi nih, berarti untuk eh, aset tetap tidak berwujud ya, berupa hak pengelolaan penambangan minyak dan gas bumi itu boleh menggunakan metode satuan produksi ya, atau memang di sini wajib ya menggunakan metode satuan produksi. Jadi tidak menggunakan yang
garis lurus dan saldo menurun. Pengeluaran untuk perolehan hak penambangan selain minyak dan gas bumi, yaitu hak pengusahaan hutan serta hak pengusahaan sumber alam dan hasil alam diadministrasi dengan metode satuan produksi dengan tarif maksimal 20% per tahun. Nah, ini berarti selain hak penambangan minyak dan gas, ya, tarif amortisasi dengan metode satuan produksi ini dibatasi ya 20% per tahun. Gitu. Tapi kalau untuk yang pengelolaan minyak dan gas bumi di sini nggak dibatasi. Jadi ya berapapun ya, asalkan sesuai dengan perhitungan dari metode satuan produksi. Pengeluaran di bidang usaha kehutanan, perkebunan, tanaman keras, dan peternakan diamortisasi sejak dilakukannya pengeluaran atau sejak bulan produksi normal. Jadi diamortisasi sejak produksi dilakukan ya kalau ini. Nah, gimana contohnya nanti kalian? Nah, ini misalkan PT Yamuza ya punya hak penambangan minyak bumi. Nah, kalau punya pengelolaan hak penambangan atau uh, pengusahaan minyak bumi di sini, berarti untuk perhitungan satuan produksinya nanti nggak ada maksimal ya, karena dia minyak bumi. Nah, di sini punya izin operasi legal selama 25 tahun ya. Perusahaan mengekspektasikan bahwa Blok Arun akan dapat menghasilkan 275 juta barrel minyak bumi. Berikut merupakan informasi volume minyak bumi yang diekstraksi sepanjang 4 tahun pertama operasi kilang. Nah, jadi ini karena pakai metode satuan produksi, berarti perhitungan penyusutannya didasarkan pada hasil produksi yang dilakukan ya. Nah, ini tahun 2009, 2010 sekian, 2011 dan 2012. Nilai keseluruhan hak penambangan adalah 1.650.000.000. Nah, berapa beban amortisasi yang harus diakui PT Yamuna setiap tahunnya? Nah, kita lihat nih perhitungannya berdasarkan metode satuan produksi. Jadi untuk tahun 2009 ya, di sini rumusnya itu adalah hasil satuan produksi pada tahun tersebut ya dibagi dengan total dikali dengan nilai kontrak. Tadi kan kita kembali lagi ya. Nah, tadi kan tahun 2009 ini kan 20 juta barrel ya berhasil dihasilkan. Nah, sedangkan total yang nantinya diekspektasikan bisa dihasilkan itu adalah sebesar 275 juta. Nah, berarti rumusnya itu adalah 20 juta dibagi 275 juta barrel dikalikan dengan 1,65 miliar atau 1.650.000.000. Nah, sehingga ketemu di sini yang boleh disusutkan atau boleh diamortisasi, mohon maaf, karena ini aset tidak berwujud, adalah sebesar 120 juta. Ya, jadi menghitung dengan satuan produksi itu seperti itu. Jadi nilai produksi yang dihasilkan dibagi dengan total nilai produksi yang diekspektasikan dikalikan dengan nilai kontrak. Begitu juga dengan seterusnya tadi ya, tahun 2010 berhasil dihasilkan 25 juta barrel, jadi dibagi dengan 275 juta dikali dengan nilai kontraknya 1.650.000.000 sehingga ketemu 150 juta. Jadi seperti itu ya untuk perhitungan amortisasi atas hak pengelolaan ya migas dan pengelolaan hutan tadi kalau misalkan ada itu. Nah, jadi di sini karena dia pengelolaan ini penambangan adalah minyak dan gas ya, gas bumi, jadi di sini tidak ada maksimalnya. Nah, nanti kalau misalkan pengelolaannya itu lain ya, selain minyak dan gas, nanti ada maksimalnya ya. Maksimalnya adalah 20%. Jadi 20% dari nilai kontrak itu maksimalnya. Kalau lebih dari itu berarti tidak boleh ya. Gitu. Oke, tadi terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Nah, ini yang terakhir ya, terkait dengan revaluasi aktiva tetap. Ya, apa sih revaluasi aktiva tetap itu? Adalah proses penilaian kembali dari sebuah aset perusahaan. Jadi beban penyusutan yang dibebankan perusahaan setiap tahun itu kan sebenarnya hasil asumsi saja ya, dia kan pakai metode ya. Nah, kenyataannya bisa jadi nilai dari aset tetap tersebut itu sebenarnya bisa tidak sesuai dengan eh, penyusutan yang dilakukan setiap tahunnya. Jadi bisa jadi sebenarnya nilainya itu under atau over gitu. Bisa aja nilai asetnya itu ternyata terlalu tinggi nilainya atau terlalu rendah. Nah, untuk bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya tadi yang sesuai dengan pasar, nah, maka revaluasi aktiva tetap ini perlu dilakukan ya oleh perusahaan untuk mengetahui tadi ya. Nah, jadi makanya tujuannya di sini adalah agar dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Jadi bisa jadi nilai
nilai aset tetapnya tadi itu over ya atau terlalu tinggi nilainya atau bisa saja terlalu rendah. Nah, makanya perlu dilakukan yang namanya penilaian kembali tadi untuk mengetahui berapa sih nilai wajar dari sebuah aset yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan nanti bisa lebih baik lagi ya. Perhitungannya itu bisa lebih wajar, lebih sesuai. Jadi seperti itu terkait dengan pembuktian revaluasi. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan ya yang dilakukan oleh perusahaan. Kenapa kok perlu melakukan revaluasi? Jadi yang pertama adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nah, kan bisa jadi aset tetapnya yang dimiliki oleh perusahaan itu ternyata understatement dalam artian nilainya itu terlalu rendah. Nah, sehingga di sini perlu dilakukan penilaian kembali untuk meningkatkan nilai perusahaan tadi. Itu asetnya biar tambah. Terus meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap di masa yang akan datang. Ini juga bagian dari tax planning ya. Jadi bagaimana perusahaan nantinya bisa mendapatkan manfaat ya di masa yang akan datang, yang akan datang ya. Misalkan nih, setelah dilakukan revaluasi, nilai aset tetapnya ternyata naik gitu. Nah, otomatis berarti kan nilai penyusutannya juga akan naik gitu, karena nilai perolehannya juga akan naik. Gitu. Terus meningkatkan keakuratan penghitungan penghasilan maupun biaya, jelas ya di sini ya. Jadi untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka perlu dilakukan revaluasi atas asetnya tadi, biar benar ya bebanan biaya dan penghasilannya. Terus agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Jadi aset tetapnya biar sesuai ya nilainya gitu. Jadi tidak ada kejadian misalkan nilainya terlalu rendah atau nilainya terlalu tinggi. Ini makanya pertimbangan beberapa perusahaan. Nah, terkait dengan pelaksanaan revaluasi atau penilaian kembali aset tetap di sini memiliki beberapa konsekuensi perpajakan. Ya, yang pertama kita lihat ya di sini. Siapa saja sih wajib pajak yang berhak melakukan revaluasi? Jadi yang boleh melakukan revaluasi di sini hanya wajib pajak badan ya, baik dalam negeri maupun BUT yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi. Dan juga terkait dengan pelaksanaan revaluasi ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu ya, harus dapat izin dulu. Jadi nggak boleh melakukan revaluasi tanpa mendapatkan izin dulu dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, jenis aktiva tetap yang dapat dinilai kembali adalah seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah ya yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Jadi tidak terbatas ya. Hanya di sini ditetapkan akti tetap berwujud saja, yang tidak berwujud tidak boleh ya. Jadi yang berwujud saja seperti bangunan, kendaraan, mesin, ya komputer mungkin. Nah, itu boleh direvaluasi. Nah, tata caranya ya tadi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ya. Terus penilaian kembali aktiva tetap atau revaluasi ini hanya boleh dilakukan ya oleh siapa? Oleh jasa penilai yang memperoleh izin dari pemerintah atau appraisal ya. Jadi di sini tidak sembarang appraisal tapi appraisal yang direkomendasikan oleh pemerintah atau mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, perlakuan perpajakannya seperti apa ya atau selisih lebih revaluasi. Jadi bisa jadi dalam proses revaluasi aset tetap itu kan bisa jadi ternyata nilai asetnya itu lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan nilai aset yang dinilai oleh perusahaan. Jadi misalkan menurut perusahaan nilai sisa bukunya itu sebuah aset itu nilainya 90 juta, tapi ternyata harga pasar wajarnya itu 150. Berarti kan ada selisih lebih ya, ada kenaikan. Nah, atas kenaikan tersebut itu dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebesar 10%. Nah, ini berarti ada aspek perpajakannya sebenarnya. Gitu ya. Dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aktiva, maka atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi ya wajib pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10%. Jadi selain dikenakan pajak 10%, ya, aset tetap yang sudah direvaluasi tadi itu tidak boleh dijual oleh perusahaan. Kalau di pertengahan eh, tahun ya atau setelah dilakukan revaluasi itu aset tetap perusahaannya dijual, maka perusahaan harus membayar sejumlah pajak tambahan ya atas keuntungan revaluasinya tadi. Sebesar berapa tarifnya? Yaitu sebesar tarif pajak tertinggi untuk BP badan ya dikurangi dengan 10%. Jadi kalau misalkan sekarang kan tarif pajak badan kan 22% ya. Nah, berarti kalau misalkan dia melakukan revaluasi, ya terus ada keuntungan revaluasinya tadi, otomatis nanti
Selain perusahaan membayarkan sejumlah pajak 10% ya, yang bersifat final tadi kan ada keuntungan revaluasi, nanti perusahaan juga harus apa? Membayar pajak tambahan. Berarti sebesar 22% dikurangi 10%. Berarti ketemu 12%. Itu harus dibayarkan sebagai tambahan pajak penghasilan yang bersifat final karena aset tetapnya tadi ya setelah dilakukan revaluasi ternyata dijual oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya ya. Jadi pada tahun 2018 PT Wika ya melakukan penilaian kembali Aktiva golongan 2 nilai buku Gesell Aktiva yang dinilai kembali per 31 Desember 2017 adalah 100 juta. Nilai pasar Aktiva tersebut adalah 175 juta. Nah, ini berarti kan ada kenaikan nilai ya, harusnya 175 juta, tapi dia mencatatnya hanya 100 juta. Sehingga ada keuntungan revaluasi di sini sebesar berapa? Sebesar 75 juta. Nah, inilah yang dikenakan pajak penghasilan final atas keuntungan revaluasi dengan tarif 10%. Ini PPh final ya, dia bersifat final. Ini harus dibayarkan oleh PT Wika setelah melakukan revaluasi. Nah, ternyata pada tahun 2019 PT Wika menjual aktiva tetapnya golongan 2. Bagaimana kewajiban pajak atas transaksi pengalihan aktiva tersebut? Nah, tadi ya, ini nanti silakan dikerjakan. Tadi sudah saya berikan clue-nya. Kalau misalkan aset tetapi yang setelah direvaluasi ini dijual, itu gimana perlakuan pajaknya? Nah, ini kebetulan tahunnya adalah tahun 2019. Ini tarif WP badan tertinggi adalah 25%, bukan 22% ya. Berarti nanti tinggal dicari ya berapa tarif pajak tambahan yang harus dibayar oleh PT Wika. Silakan dikerjakan. Nah, selain itu di sini juga ada kuis ya. Silakan kuisnya nanti dikerjakan ya sesuai dengan contoh kasus yang tadi sudah saya berikan. Ini yang pertama adalah terkait dengan penyusutan ya. Nah, ini ada penyusutan, dia golongan 1 ya. Terus silahkan buat sebuah proyeksi ya, jadi setiap tahun nanti bagaimana penyusutannya. Nah, ingat ya, ini belinya di bulan Juli loh, di 2019. Berarti ini nanti ada perhitungan ya, itu terkait dengan penyusutan untuk yang tidak full 1 tahun. Gitu. Nah, adapun metode yang digunakan di sini adalah menggunakan saldo menurun. Tadi kita sudah belajar ya saldo menurun juga. Jadi silakan dibuat sebuah proyeksi perhitungan dari penyusutannya setiap tahun, gitu, sampai nanti asetnya disusutkan sekaligus. Terus berikutnya yang kedua adalah untuk kuis amortisasi. Nah, di sini ada hak eksploitasi hutan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah nanti karena ini adalah pengelolaan hak eksploitasi hutan berarti ada maksimal ya, maksimal amortisasi yang boleh dibebankan. Nah, sebesar berapa? 20% kan tadi ditentukan ya. Nanti berarti setelah dihitung harus tahu nanti ya maksimalnya itu berapa. Kalau misalkan ada yang lebih dari 20%. Tapi kalau misalkan di bawah 20% ya aman. Berarti ya boleh diamortisasi sesuai dengan nilai dari satuan produksinya. Jadi silakan nanti kuisnya dikerjakan. Terus ada juga yang revaluasi ya. Untuk revaluasi ini kasusnya sama seperti contoh tadi ya. Jadi melakukan revaluasi terus baru nanti dijual. Nah, nanti gimana terkait dengan aspek perpajakannya ya dan berapa pajak penghasilan yang harus dilunasi ya oleh PT Jaya Medica atas kegiatannya melakukan revaluasi aktiva tetap. Jadi seperti itu silakan dikerjakan nanti. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk belajar materi tentang pajak penghasilan. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.